Managed Service Solution yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Aditya Wijayanto selaku IT Solution Architect dari Wowrek. Baiklah, kepada Bapak Rizky Aditya Wijayanto, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, semoga nggak ngantuk. Boleh deh ngantuk sedikit, normal ya, tapi tetap semangat. Kalau mau coffee break ada di belakang, bisa langsung sambil mengikuti presentasi saya. Perkenalkan, saya Rizky Aditya. Di sini saya selaku Solution Architect and Service Delivery dari Wowrek. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai managed service. Kalau ada yang ingin tanya, langsung angkat tangan ya, jangan malu-malu. Oke, sebelumnya managed service ini apa sih? Kita kan taunya cuma server, mungkin infra. Kalau managed service itu apa? Jadi managed service ini juga merupakan salah satu produk unggulan dari Wowrek. Jadi dengan nantinya kita bisa bekerja sama, bisa memberikan benefit juga bagi kita semuanya di sini. Dengan managed service, yaitu layanan dari third party vendor, dalam hal ini adalah Wowrek. Yang bisa dilakukan apa aja sih? Jadi dengan managed service, perusahaan-perusahaan yang mungkin core bisnisnya di bidang e-commerce, F&B dan lain sebagainya, itu bisa fokus kepada bisnisnya. Jadi third party vendor yang akan membantu untuk memanage, memaintain infrastruktur IT-nya. Beberapa perusahaan mungkin juga lebih fokus kepada development sistemnya, development aplikasinya. Tapi ketika mungkin Linux-nya ada hang atau tidak optimal kerjanya, servernya atau networknya ada isu, ada attack, nggak tahu mesti lari kemana. Jadi dengan managed service kita bantu untuk monitoring, kita bantu untuk memaintain dan juga troubleshooting. Bahkan kalau kita tarik ke depan, misalkan kita mau build from scratch, kita juga bisa bantu untuk desain infrastrukturnya. Kenapa managed service itu important? Kenapa sih kok penting managed service itu? Yang pertama, menurut penelitian dari Deloitte, managed service bisa cost saving hingga sekitar 30% dari biaya yang dikeluarkan tahunan, termasuk untuk maintain hardware-nya, untuk hardware replacement dan lain sebagainya. Kemudian reduce downtime. Kenapa di sini kita ngomong reduce downtime? Di zaman kita saat ini, kalau Bapak Ibu sekalian pegang HP, kemudian pegang laptop untuk kebutuhan kerja, kemudian handphonenya itu mati, crash somehow, entah kenapa, atau laptopnya bermasalah, itu jadi masalah bagi kita. Produktivitas kita akan terganggu. Itu perangkat kerja pribadi kita. Nah, kalau kita bicara tentang IT infrastructure secara lebih general, lebih besar, kita bilang server down, maka yang terimpact tidak hanya 1-2 orang saja, tapi satu organisasi, satu bisnis secara keseluruhan. Enggak sekedar waktu kerja kita aja yang mungkin bakal tidak produktif, tapi bisa jadi production juga bakal terhenti. Bisa dihitung berapa banyak kerugian yang bakal terjadi. Kemudian scalable resource baik dari sisi IT person maupun dari sisi infrastructure. Dengan managed service, Bapak tidak perlu menyiapkan dedicated IT person, dimana itu juga saat ini juga cukup mahal. Tidak perlu menyiapkan, kalau misalnya server ini nyala 24 jam, nggak perlu Bapak menyiapkan tim IT 3 shift seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Dodi. Maka cukup serahkan kepada managed service provider atau vendor seperti Wowrek. Oke, kita ke next slide. Selain itu, dengan managed service, Bapak Ibu bisa fokus pada bisnisnya,
bisa mengembangkan core bisnisnya dan infrastruktur sudah ada yang jaga, sudah ada yang maintain. Kemudian dari sisi cyber security kita juga dapat membantu untuk memberikan suggestion dari awal infrastruktur Bapak dan Ibu itu perlu di-securekan seperti apa. Dan juga seperti tadi misalkan dari vulnerability assessment ataupun penetration testing kita juga bisa membantu dengan produk yang ada. Dan yang terakhir tentunya dari kami support 24/7. Kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Pak Dodi tadi. Jadi bukan sekedar tagline, kalau mungkin provider lain ada yang bilang juga 24/7 tapi mungkin customer service-nya aja yang 24/7 hari Minggu libur gitu ya. Kalau di kami benar-benar secara engineer kita juga ada 24/7. Boleh nanti di testing atau salah satu beberapa rekan di sini juga mungkin sudah memanfaatkan layanan managed service dari Worek. Nanti juga mungkin bisa kita tanya nih seperti apa layanan managed service di Worek. Jadi kita benar-benar fast respon. Kita juga ada SLA untuk respon dan resolution time-nya. Apa yang bisa dibantu oleh Worek? Kurang lebih tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dengan Worek Managed Service maka kami akan membantu untuk memanage IT infrastruktur dari perusahaan Bapak atau customer Bapak dan Ibu. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti di sesi study case. Oke, apa saja sih yang bisa yang tercover oleh layanan managed service dari Worek? Yang pertama adalah infrastructure design. Ketika Bapak ingin membuat sebuah private cloud dan lain sebagainya, kita bisa mendesainkan mulai dari awal. Desain yang di sini bukan desain yang general, tapi desain yang unik yang kami sesuaikan dengan kebutuhan dan goal dari perusahaan Bapak atau Ibu sekalian. Jadi masing-masing customer biasanya punya goal sendiri, kita bantu sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kemudian tidak hanya sekedar desain, kita juga bantu implementation. Kita akan make sure bahwa apa yang kita desain bisa kami hand over dengan baik kepada Bapak Ibu atau customer Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika sistem sudah berjalan, kita juga bisa melakukan monitoring. Monitoring mulai dari kesehatan server, termasuk pemakaian CPU, memori, storage. Ketika storage sudah mulai penuh, maka nanti akan ada alerting system yang menginformasikan, dan kami juga akan open ticket dan menyampaikan kepada customer dari Bapak Ibu sekalian, sehingga dapat mengurangi atau mencegah adanya sistem crash, adanya downtime, itu bisa dikurangi. Dan yang tidak kalah penting adalah troubleshooting. Jadi tadi sudah sempat di spill ya, di presentasi sebelumnya bahwa tim support kami, tim engineer kami, certified engineer. Kami sudah memiliki banyak pengalaman dan masing-masing memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Jadi kita ada tim Linux sysadmin, sertifikasinya juga cukup lengkap, mulai dari LFCA, LFCE, LFCS, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada engineer yang memang khusus untuk menangani produk Windows, karena Worek yang di US mostly untuk customer-nya menggunakan produk Windows. Jadi kita ada Windows sysadmin, certified juga. Kemudian kita juga ada network administrator juga. Bapak mau cari sertifikasi apa di tim kami, semuanya lengkap mestinya. Mulai dari CCNA, CCNP, kemudian produk Juniper tadi Pak Dodi. Kemudian saya sendiri juga ada certified untuk NSA dari Fortinet. Jadi untuk troubleshooting kita bisa lakukan banyak hal. Jadi ketika ada isu pada sistem Bapak, kita bisa lakukan cek, kita cari root cause-nya di mana. Kalau memang root cause-nya di sisi infrastruktur, dengan layanan managed service kami bisa langsung melakukan
action saat itu juga. Jika itu isunya adalah di sisi aplikasi, maka kita akan duduk bareng. Isunya di mana nih? Errornya apa? Kami akan memberikan suggestion. Termasuk misalkan ada query yang bikin lambat sistem. Select bintang, nah itu sering kali. Select hal yang pakai bintang udah. Nggak dikhususkan buat sesuatu. Ketika data kecil, mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika datanya sudah growth, kadang customer cuma taunya, saya dari sisi aplikasi nggak ada perubahan apa-apa, tapi kok kemarin lancar, sekarang masalah. Nah, dari sisi kami bisa membantu untuk mencarikan root cause dan tentunya untuk perbaikan akan kembali ke tim developernya. Jadi kami akan bantu duduk bersama untuk solving the problem together. Ya, kita lanjut ke case study. Ada beberapa case study yang saya coba angkat di sini. Salah satunya adalah untuk enterprise managed service private cloud. Jadi singkat cerita ada sebuah perusahaan lelang kendaraan bermotor berskala nasional. Sebelumnya menggunakan bare metal server di on-premise mereka. Menurut customer tersebut, servernya sudah high spec, speknya udah tinggi. Awal-awal lancar, semakin berkembangnya bisnis, mereka menemukan kendala. Jadi saat lelang dilakukan skala nasional, aplikasi mobile mereka untuk bidding yang sebelumnya lancar, itu tiba-tiba loading lama. Jadi mereka bingung, ini di mana? Dari sisi programming juga mestinya sudah optimal, menurut mereka seperti itu. Kemudian apa yang bisa Worek lakukan terhadap customer tersebut? Jadi customer tersebut kontak ke Worek, kita bantu untuk melakukan analisa. Kita duduk bareng, kita tanya topologi dari aplikasinya seperti apa, servernya seperti apa, sehingga kita bisa menemukan root cause dari permasalahan tersebut. Jadi apa yang Worek lakukan, karena memang load-nya kadang slow, kadang bisa langsung spike tinggi. Di sini Worek mensuggest untuk membuat sebuah cluster server. Jadi alih-alih menggunakan atau menyarankan menggunakan spek high-end latest server, enggak, kita lebih mensuggest untuk menggunakan horizontal scale up. Jadi kita cluster ke beberapa server. Di situ kita sarankan untuk memisahkan antara front end, back end, dan database. Jadi ketika ada load yang tiba-tiba tinggi, ketahuan nih yang perlu di horizontal scale up yang mana. Kita load balancing sehingga kita bisa bagi dan distribute dengan smooth. Kalau misalkan di awal ternyata front end-nya ini yang resource-nya habis, ya udah VM untuk front end-nya kita banyakin, kita scale up horizontal. Bukan menaikkan spek-nya, tapi memperbanyak worker-nya. Nanti diatur oleh load balance untuk membagi ke banyak VM. Dengan solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah dari perusahaan lelang kendaraan bermotor tersebut. Kemudian ketika ada event yang dari customer merasa, Worek, besok gua ada event nih, skala nasional, tolong bantuin dong monitor. Nah, dari Worek kita akan mempersiapkan, kita akan monitoring secara in-depth lebih dalam. Eventnya jam sekian, kita udah standby juga. Jadi ketika ada isu di sistem monitoring kita juga udah tahu yang spike yang mana nih. Oh Pak, ini yang spike di sini, kita tingkatkan ya, kita naikkan horizontal scale up. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikirkan atau bikin IT manajernya pusing, itu bisa sharing responsibility ke Worek dan kita bantu untuk hal tersebut. Memang di sisi Worek tidak melakukan perubahan atau cawe-cawe di sisi aplikasi, tapi kita bisa menunjukkan hal ini yang perlu dioptimalkan, hal ini yang perlu diperbaiki, hal ini yang bikin error. Sebagai mungkin kurang lebih seperti yang saya jelaskan tersebut. Sampai di sini mungkin kita sebelum lanjut ke case study
2, 3, dan 4 mungkin ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu, saya orangnya nggak galak kok. Ya, oke. Baik, izin saya lanjutkan. Jadi pada case study pertama ini, solusi yang digunakan adalah cloud migration. Jadi dari Worek kita bantu untuk melakukan cloud migration dari server on-premise ke private cloud. Kemudian layanan private cloud juga digunakan di Worek. Dan yang terakhir adalah tentunya enterprise managed service, seperti produk yang saya sampaikan ini. Kita lanjut ke case study kedua ya. Kita tetap di enterprise managed service, namun di hybrid cloud. Tadi sempat disampaikan juga oleh rekan saya, Pak Dodi. Jadi kalau hybrid cloud, dulu itu penggabungan antara on-prem dengan on-cloud. Kalau sekarang bisa berkembang antara public cloud dengan private cloud. Jadi singkat cerita, ini ada sebuah perusahaan e-commerce berskala nasional. Saya nggak bisa sebut namanya. Jadi membangun sistem berbasis microservices di cloud provider lain. Bisa dibaca, dan saya nggak nyebut namanya. Ya, jadi menggunakan mereka sudah membangun sistem e-commerce tersebut di provider lain. Kemudian mereka juga menggunakan private cloud di Worek untuk kebutuhan development. Nah ini mungkin contoh real tadi yang Pak Dodi sampaikan, kadang nggak semuanya bisa ditaruh di private cloud. Kadang lebih saving cost ditaruh, nggak bisa semuanya ditaruh di public cloud, maaf. Kadang ada hal-hal tertentu yang lebih saving cost ketika ditaruh di private cloud. Salah satunya perusahaan ini. Jadi private cloud-nya digunakan untuk kebutuhan testing, staging, dan lain sebagainya. Di mana kalau tim melakukan testing itu kadang bisa gila-gilaan. Load traffic-nya dan segala macamnya. Kalau di cloud provider lain, egress kan dihitung tuh. Cost juga tuh. Nah kalau di Worek Private Cloud, kita udah bundling itu di 3 terabyte untuk bandwidth kuotanya. Jadi cukup besar, dan dari sisi cost juga fix. Nggak mungkin tiba-tiba dari finance akhir bulan tiba-tiba teriak ke tim IT, tagihan apa nih segini banyak. Nah itu yang sering terjadi di public cloud yang lain. Ya, untuk kasus customer ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh Worek? Jadi di sini Worek membantu untuk memanage semua server customer. Jadi Worek nggak hanya memanage, membatasi manage service hanya untuk server yang ada di infrastrukturnya Worek saja. Tapi di sini Worek juga bisa membantu untuk memaintain, untuk memonitor server dari customer Bapak dan Ibu sekalian, even though itu nggak ada di Worek. Jadi di private cloud yang lain atau mungkin ada di on-premise, kami juga bisa melakukan managed service-nya. Kemudian yang dilakukan adalah setiap ada tiket dan alert, Worek akan menjadi front line di depan. Worek akan pertama kali akan melakukan pengecekan. Ada apa sih ini? Kita akan melakukan pengecekan. Worek akan melakukan analisa, Worek akan mencari root cause-nya, dan dari Worek akan menginformasikan kepada customer tersebut. Bos, ini errornya di sini nih, kasih tahu. Kalau misalkan errornya atau root cause-nya itu ternyata di sisi infrastruktur, maka Worek akan langsung do action untuk perbaikannya. Tapi jika errornya itu ternyata mungkin di sisi aplikasi, ya kita infokan kepada tim developer dari perusahaan tersebut. Kita tunjukkan proofing-nya, errornya di sini, dari tim dev-nya melakukan perbaikan dan kita melakukan pengecekan lagi. Jadi enggak serta-merta semuanya ke Worek atau Worek lepas tangan dilempar ke dev, enggak. Kita tetap kerjasama di sana. Layanan apa aja yang diambil oleh customer ini? Yaitu dedicated server untuk yang kebutuhan development dan testing tadi, dan juga enterprise managed service. Jadi kita udah bicara 2 hal, enterprise managed service untuk private cloud, dan ini kita ke hybrid cloud.
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Pak Beni kalau ada tanya, boleh loh Pak Ben. Ya, oke. Baik. Saya lanjutkan ke case study ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang, Enterprise Managed Service dari WOREC nggak cuma untuk server yang ada di WOREC aja, tapi bisa di public cloud yang lain, hybrid, bahkan bisa di on-premise. Jadi ini ada satu perusahaan manufacturer. Perusahaan ini sebelumnya udah pakai MSP lain, MSP dari luar negeri malahan. Karena perusahaan ini juga base-nya sebenarnya dari luar. Jadi dari si levelnya juga lebih prefer MSP-nya pakai provider luar juga. Jadi mereka memiliki server on-premise di lokasi operasional mereka. Tadi seperti Pak Dodi, mungkin dari pertimbangannya mereka ini untuk jalankan mesin dan segala macam ya nggak mungkin dimigrasi ke cloud, ya nggak masalah. Jadi di sana ada server untuk SAP, kemudian ada server untuk file sharing dan lain sebagainya. Nah, perusahaan tersebut memiliki tim developer yang punya kerja sambilan ngurusi server juga. Karena kalau ada isu kadang dari MSP-nya yang ada di luar, responnya bisa jadi lambat. Bisa jadi karena time zone-nya berbeda dan lain sebagainya. Suatu ketika server on-prem-nya ini bermasalah. Bukan di sisi aplikasi, tapi di sisi hardware. Ketika ada masalah tersebut, akhirnya diputuskan untuk mengaktifkan DRC, Disaster Recovery Center. Dan apa yang terjadi? Untuk mengaktifkan DRC tersebut butuh waktu kurang lebih 3 hari. Lalu apa yang terjadi selama 3 hari tersebut? Tentunya production berhenti. Nah ini yang bikin manajemen mereka akhirnya kebakaran nih. Bener MSP-nya kondang di luar. Tapi kalau ada apa-apa repot nih, makanya akhirnya dari perusahaan tersebut mencari solusi dengan mencari MSP dari lokal yang kredibel dan certified. Di sini WOREC melakukan beberapa hal sebagai solusi. Dari informasi customer tersebut didapati bahwa sistem mereka sangat-sangat kritikal, sehingga di WOREC kita siapkan WOMDR. Jadi dengan WOMDR ketika ada masalah bisa dengan cepat DRC-nya diaktifkan. Apakah otomatis? Tidak. Untuk mengaktifkan DRC tentunya ada Disaster Recovery Plan. Jadi ada Disaster Recovery Plan untuk memastikan apakah DRC harus diaktifkan atau tidak. Kemudian dari kami di WOREC juga menyiapkan solusi untuk backup. Kenapa kok udah ada DRC masih ada perlu backup? Beberapa customer nganggap DRC itu ya backup. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kadang ada yang nganggap backup itu dia DRC. Padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau DRC itu replikasi. Jadi once file di server production itu dihapus, ya replikanya bakal ikut terhapus. Makanya di sini tetap kita suggest adanya backup server. Backup server bisa on-prem, kemudian di backup copy ke on-cloud. Jadi kalau ada file hilang, korup dan lain sebagainya bisa di-restore dengan mudah. Selain itu dari WOREC juga melakukan active monitoring pada semua server, baik yang ada di on-prem customer maupun yang ada di cloud. Jadi kita 24/7 untuk technical support. Selain itu kita juga melakukan kunjungan rutin ke perusahaan tersebut.
Karena bisa jadi dari matriks yang ada di monitoring semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata waktu dicek secara fisik di ruang servernya customer, nggak tahu ada sarang tikus atau apa, yang bisa jadi potensi. Jadi Worek melakukan visit secara rutin ke perusahaan tersebut untuk benar-benar mengecek secara fisik. Solusi yang digunakan adalah DRC dan cloud backup, kemudian enterprise managed service untuk on-premise untuk customer tersebut. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya lanjutkan. Kalau dari awal kita ngomong enterprise managed service, selalu ujung-ujungnya ke server. Nah, ini ada yang unik, desktop managed service. Jadi apa sih desktop managed service tersebut? Singkat cerita, ada sebuah perusahaan sekuritas yang head office-nya ada di Jakarta, kemudian branch office-nya ada di Surabaya. Di branch office tersebut hanya ada BM, branch manager, tim admin, dan brokernya saja untuk kebutuhan operasional, daily operational untuk trading. Nggak ada namanya orang IT. Dari pusat juga ngerasa kalau ada apa-apa ya lu kontak aja, gua remote kayak gitu. Nah, suatu ketika terjadi kendala di sisi server yang dipakai untuk recording voice itu bermasalah. Suatu ketika juga terjadi kendala pada desktop yang dipakai buat monitoring grafik ini trading, itu ada hardware failure di sana. Kalau isunya di sisi aplikasi, tim IT pusat tentunya bisa melakukan remote. Tapi kalau udah fisik, anggap aja paling gampang memorinya kotor nih, minta diganti atau minta dibersihin dan lain sebagainya, ya itu nggak bisa via remote. Sehingga dari perusahaan membutuhkan bantuan vendor dari pihak ketiga yang bersertifikat, yang kredibel tentunya. Karena sebelumnya mereka sempat menggunakan layanan personal, di satu sisi cepat dan murah. Namun di satu sisi yang lain, ketika isu itu menjadi serius, kadang orang yang biasanya dipanggil tiba-tiba hilang, nggak mau repotnya. Kalau dapat daging ya gue makan, dapat tulang ditinggal, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini mereka membutuhkan adanya bantuan dari vendor pihak ketiga yang kredibel dan bersertifikat. Jadi memiliki badan usaha. Ya, apa yang dilakukan oleh kami dari Worek, kami melakukan assessment dari awal. Jadi kami melakukan benar-benar melakukan mapping infrastruktur IT di perusahaan tersebut. Internetnya apa aja, masuknya jalurnya kemana, kabel itu larinya kayak apa. Kami mapping semuanya, termasuk komputer yang ada di sana. Kita juga melakukan assessment. Ini softwarenya asli nggak sih? Kemudian aplikasi yang terinstall di dalamnya apa? Begitu juga dengan servernya. Sehingga dari branch manajernya mendapat visibility secara penuh. Oh, ternyata infrastruktur IT saya seperti ini. Oh, ternyata ini jadi celah. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memberikan suggestion kepada perusahaan tersebut. Dari komputer yang sebelumnya nggak ada endpoint protection-nya, kita tawarkan nih endpoint protection. Di sini kita menggunakan produk dari Acronis. Kita tawarkan Acronis dengan advanced security, dengan advanced management, yang mana itu kita bisa dapat inventaris aplikasi yang terinstall di masing-masing PC. Jadi kalau ada yang main-main mau install game, ya udah langsung kelihatan di situ dari dashboard. Single dashboardnya Acronis bisa langsung kelihatan.
Kemudian kita juga lakukan backup untuk file servernya tadi. File servernya kebetulan digunakan untuk voice recorder. Itu sangat krusial juga di perusahaan tersebut karena untuk menghindari adanya fraud. Bisa jadi customer telepon minta buy atau minta sell, tapi terus dimainin recordingnya dihapus. Karena nggak ada orang IT, siapa aja bisa. Tapi kalau ada backup, hal itu bisa diminimalisir. Solusi yang digunakan adalah Desktop Managed Service by Worek, dan kemudian Acronis Cyber Protect and Cloud Backup. Tadi sudah di-mention juga oleh Pak Dodi, kalau Acronis baru-baru ini sudah ada data center di Indonesia, tapi sebenarnya Worek sudah lebih dulu lama menghadirkan data center untuk backup Acronis di Indonesia. Jadi kalau sebelumnya Acronis hanya ada di Singapura, sekarang ada di Indonesia, kita udah lama provide itu di Indonesia, di data centernya Worek. Ini adalah case study keempat saya, mungkin juga case study yang terakhir. Sebelum saya lanjutkan ke slide terakhir, dari Bapak atau Ibu ada mungkin yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Mbak Okta bisa minta tolong dibantu. Halo Pak, perkenalkan saya Edo dari PT Indocom Niaga. Mungkin simpel aja sih. Kalau untuk desktop managed service ini ada minimal unitnya nggak sih? Dan mungkin kalau di daerah Jabodetabek paling jauh sampai mana? Oke, kalau untuk minimum ada berapa? Mungkin nanti after event dari sales team bisa bantu ya untuk discuss lebih lanjut. Dan area Jabodetabek mungkin kita butuh lokasi atau alamatnya. Kalau Cikarang? Cikarang, mungkin kita cek ya habis after event ya Pak ya. Oke, siap. Jadi, thank you Pak. Jadi kita untuk tim helpdesk kita ada di Surabaya dan ada di Jakarta. Nanti kita bisa cek range-nya seberapa jauh. Dan kalau semuanya aman kan mestinya bisa diselesaikan via remote. Nah yang kita perlu cek dan pertimbangkan ketika butuh visit, berapa lama sih kami bisa sampai di lokasi tersebut. Seperti itu. Siap. Thank you Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, mungkin ada lagi rekan yang lain yang mau bertanya. Silakan Bapak. Saya duduk aja Pak. Oh nggak apa-apa Pak, silakan Bapak. Terima kasih. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama yang desktop managed service itu apa termasuk DCIM management monitoring itu satu. Terus yang managed service yang on-prem yang membuat enterprise itu apa termasuk hard service kayak PAC-nya atau mungkin atau hanya ICT-nya aja. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau yang pertanyaan pertama Bapak tadi di CIM itu goalnya seperti apa Pak kalau boleh tahu Pak? Untuk monitoring ICT-nya, data center infrastructure manajemennya. Untuk yang desktop tadi Pak, maaf yang pertama. Iya, apakah termasuk untuk monitoring atau cek di CIM-nya yang untuk desktop? Karena saya belum ada gambaran desktop managed service itu seperti apa Pak. Oke, baik Pak. Jadi apa yang kita lakukan pada desktop managed service, pastinya kita lakukan troubleshooting kalau ada isu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk desktop itu monitoringnya kita manfaatin dari dashboardnya Acronis. Jadi ketika ada vulnerabilities, ada aplikasi yang mungkin mengandung malware, dari Acronis itu ada lognya, ada alertnya, dan kita bisa do action untuk melakukan pengecekan ataupun pembersihan kalau dirasa perlu. Kemudian untuk visit, kemudian untuk melakukan mungkin biasanya kayak maintenance secara fisik di blower dan segala macamnya itu on demand sih Pak. Kemudian kalau kita cek sampai ke dalam Windows-nya based on request Pak. Jadi based on request, based on issue, kita sih bisa bantu. Iya. Kemudian kalau untuk data center, kita ada tim DC. Kalau Bapak misalkan ada opportunity sampai ke HVAC dan lain sebagainya, monggo Pak bisa nanti dilanjut dengan tim kita
apa yang kita bisa bantu. Jadi kalau di Warrek US kita memang ada data center sendiri, ada tim DC yang memang mengurusi nggak hanya servernya saja, tapi juga sampai ke kelistrikan dan pendinginnya. Tapi kalau untuk di Warrek di Indonesia, tim DC kami saat ini memang memanfaatkan atau bekerjasama dengan data center provider, ada yang tier 2 dan ada juga yang di tier 3. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kita lanjut discuss after event Pak ya, untuk kebutuhannya. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak? Sebelum saya lanjutkan ke slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini adalah slide terakhir kami. Jadi benefit dari Managed Service Warrek, Unlimited Technical Support, 24x7x365 atau 366 kalau tahunnya tahun kabisat. Kita ada professional remote hand, ada on-premise support, kemudian ada scalability, hardware on hand, termasuk misalkan penggantian untuk hardware di sisi customer jika diperlukan, kita udah ada ready stocknya. Kemudian manage and maintenance 24/7, configuration management termasuk juga tweaking atau tuning untuk mengoptimalkan jika ada dirasa kelambatan atau kendala di operasional. Kemudian zero day security patching, ini mungkin tadi saya sempat kelewatan. Jadi kita melakukan scheduling untuk proses patching, update, baik itu di Windows maupun di perangkat network seperti FortiGate, firmware update, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan continuous proactive monitoring, alerting dan respon, dan lain sebagainya. Oke, tujuan utama yang ingin kami sajikan atau ingin kami berikan dengan adanya layanan managed service ini adalah membuat customer, Bapak dan Ibu bisa tidur dengan tenang. Jadi hal sangat simpel, bisa tidur dengan tenang dengan menyerahkan beban IT manajemennya kepada Warrek. Demikian presentasi dari saya, Rizky, selaku Solution Architect and Service Delivery dari Warrek. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky.